الله جاءك به إذا الكريم ولجن باسم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم فإنه يدرك الدنيا وطارتها وبالعلوم علم الله والقلم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا نصرة الذي من سنة معظومة إلى الكبائر رب الغفران كاللام يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم رحمة ربي حين يمسكها تأتي على حسب عشانك وحسب يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحة إلى روح محمد كتاب الشيخ عليكم ورحمة الله ورسوله ومشايخ المشايخ حسن المشايخ والمشايخ الدوم حجي راشد بن حجي الراشد جاسم يأتي بنت حجي معروف يا حجي محمد الديني بن حجي سيدي حجي حسنا بنت حجي أبو بكر يا حجي بنت إلياس بن حجي إلياس بن حجي عثمان بن سلام يا حجي مهدي بن حجي بن رجب حجي كيسا بن حجي Amin orang Arafat dan Haji Fikri saya berban orang Haji Yuri Syahdan Haji Malaysia hingga Haji Abdul Ghani Zainal Asli Saleh Haji Maslan bin Samsudin Haji Asri dan Jatan bin Timar Tawiyasmu Haji Hasan Tawiyasmu Haji Muhammad Qasim Usulih Muqurih Muqayyad Basyam Dirahim Maghfirah Walidina walidikum Muhammadina wa Muhammadikum وأموات المسلمين الجميع ورحمة الله وسلام الفاتحة halaman 5 4 baris dari atasnya Fa'akhadha fiha ya halaman 5 4 baris dari atas Fa'akhadha fiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala فأخذ فيها بحسن توفيق الله عز وجل فقطعها فلما فرغ منها رجع إلى الإقبال على العبادة فلم ير عائقا ولا شاغلا ووجد باعثا وداعيا فنشط في العبادة فأقامها وعانقها بتمام شوق ورغبة فأدامها فنظر فإذا أنه تبدو لهذه العبادة العظيمة التي احتمل فيها كل ذلك آفتان عظيمتان وهما الرياء والعجب تارة يرائي بطاعته الناس ويفسدها وأخرى يمتنع عن ذلك ويلوم نفسه فيعجب بنفسه فيحبط العبادة عليه ويطنفها ويفسدها فاستقرتها هنا عقبة القوادح فاحتاج إلى قطعها بالإخلاص وذكر المنة ونحوها ليسلم ما يعمل من خير فأخذ في قطع هذه العقبة بإذن الله سبحانه وتعالى بجد واحتياط وتيقظ بحسن عصمة الجبار تعالى وتأييده سبحانه وتعالى إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد لله رب العالمين segala puji hanya untuk Allah SWT
taala. Lanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin, berkata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Fa akhadha fiha, maka dia mengambil padanya. Bihusni taufik, maksudnya maka dia menyelesaikannya. Ya, maksudnya maka dia menyelesaikannya bihusni taufikillah, dengan taufik, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Faqata'aha, maka dia bisa melampauinya. Faqata'aha, maka dia bisa melampaui tahapan yang ini yang kita berada padanya. Ya, tahapan apa namanya itu, bawah tahapan pendorong. Falamma faragha minha, ketika dia sudah kelar daripada melampaui daripada tahapan ini, sudah berhasil dia melaluinya, raja'a ila al-iqbal, dia kembali menghadap lagi kepada alal ibadah, kepada tujuan utamanya. Kembali lagi untuk dia kepada tujuan utama, kan tujuan utamanya adalah ibadah. Jadi penghalang-penghalangnya sudah tidak ada. Falam yara'a'ikon, maka dia tidak melihat penghalang, dinding penghalang. Wala syaghilan, dan tidak ada melihat yang menyibukkannya daripada dunia, daripada itu tidak menjadi penghalang baginya. Wa wajada ba'ithan, kemudian dia menemui pendorong. Kemarin itu kan sudah enggak ada penghalang pun tidak bakal bisa kita maju dalam beribadah kecuali ada dorongan atau ada tarikan. Wada'iyan, ya, mesti ada tarikan atau dorongan. Tanpa itu pun walaupun jalan tidak ada rintangan, tetap tidak bakal bisa jalan di dalam ibadah tersebut, karena memang pada aslinya tabiat diri kita tidak bakal mau, ya, maka mesti ada namanya itu pendorong, ya, pendorong atau yang menarik untuk kita beribadah. Panasyato, maka kalau sudah begitu dia akan semangat. Kalau dia sudah ada dorongan, kan diri kita ini kan seperti anak kecil, ya, seperti anak kecil. Pokoknya dia maunya yang enak aja. Maka kita gampang menipunya. Cukup dengan kita bungkus ibadah itu dengan hal-hal yang enak, maka dia akan mau. Dia sebenarnya nggak peduli apapun itu, yang penting yang enak, yang nyaman, dia mau. Maka diri kita bisa kita tipu dengan beberapa cara, ya. Maka kalau sudah begitu, kita bikin suasana yang enak, tahajud kita bikin yang enak. Pokoknya kalau tidur, jangan dilawan ya kalau tidur. Kalau tidur kita mesti orang yang kuat sekali yang bisa melawan diri kalau sudah mau tidur. Nah, itu jangan dilawan, kasih tidur sama dia. Ya, kalau kita paksain itu lagi maunya tidur, kita ajak ibadah, hanya orang yang kuat sajalah yang bisa berhasil, ya kan? Kalau enggak bakal bisa, ya. Makanya kalau pas waktu tidur kasih dia tidur, tapi dengan syarat nanti dia udah nggak ngantuk, ya. Udah sekarang giliran anak, bilang gitu sama dia. Ini giliran itu tidur udah kasih, dan giliran udah ente tidur udah puas, giliran anak ngajak ente ibadah, gitu nama dia, kan. Maka apapun caranya lah, bagaimana caranya kita tarik ulur dengan diri kita untuk beribadah, kan ibadah nanti juga yang enak dia, bilang sama dia. Kalau kita mau ibadah di dunia, nanti pertama di dunia sudah bakal hidup nyaman. Orang ibadah pasti di dunia hidupnya tenang, nyaman, ya kan, rezeki lapang, tidak ada masalah, hidup keluarga enak, ya kan, berkeluarga tentram. Itu hasil buah daripada ibadah, pasti di dunia sudah dia dapati. Itu bilang dia kalau itu ibadah, boleh ente juga, ente menyaman kan? Ya, bilang gitu. Nanti di akhirat lebih dari itu, semua yang ente mau bakal dikasih. Nah, maka kita rayu diri kita untuk dia mau beribadah. Karena syaitan, maka dengan begitu dia akan semangat fil ibadah, dalam ajakan kita untuk mengajak diri kita untuk ibadah, dia akan semangat. Fa'aqamaha, dan dia akan menegakkannya, terus beribadah istiqomah. Wa anaqaha, dia akan rangkul terus ibadah tersebut, pagi, siang, sore, malam dia mau nurutin kita. Ya benar, ya, maksudnya dia akan
semangat dalam beribadah, bisa kencang jalannya, ya karena dia meyakini hal itu dan berharap, ya kan. Bitamami syauq, maka dia merindukan, itu namanya ibadah. Waraghbah, dengan dia semangat, ya semangat, dia merindukan dan dia punya semangat. Fa'adamaha, maka dia akan mendawamkan, akan terus menerus selama umur masih ada, akan terus menerus dia akan menjalankan ibadah tersebut, karena memang sudah tidak ada rintangan, penghalang-penghalang sudah berhasil dia lampaui, maka nggak ada lagi penghalang kecuali jalan terus, kencang terus, ya nggak ada. Panadzara, tapi ternyata katanya panadzara, dia memperhatikan, faida annahu tabdu, ternyata setelah dia lagi asik-asiknya jalan kencang di jalan tol gitu kan, lagi asik-asiknya jalan dalam ibadah, terus lagi kencang-kencangnya ibadah, dibaca Quran lagi banyak, tahajudnya lagi banyak, tasbihnya lagi banyak, ya kan. Ternyata dia perhatikan, panadzara, lagi kencang nih jalan tol, nggak ada penghalang, lagi ngebut-ngebutnya, fa idza annahu tabdu, tahu-tahunya muncul lihadil ibadah al-azimah, dalam perjalanan ibadah dia yang besar ini, yang banyak ini, yang sudah disusun hari demi hari, hari demi hari, berjalan lama, jadi berapa kilometer sudah ditempuh dengan kecepatan yang tinggi. Ternyata tiba-tiba muncul alati ihtamala fiha kulladzalika, yang dalam ibadah tersebut mengandung semua yang dia kerjakan itu. Ternyata muncul, ini dia, afatani azimatani. Afatani ini adalah dua bahaya. Azimatani, dua bahaya yang besar. Nih. Ya sama kayak jalan tol. Jalan tol juga kalau semakin kita kencang, nggak ada penghalang, kita tetap mesti waspada kan? Karena semakin kencang kita naik mobil, ya kan, semakin kencang bahaya semakin besar. Berarti ibadah gitu juga mirip. Jadi ketika kita kencang, lagi sekencang-kencangnya, mesti waspada. Pas lagi kencang pas kita lagi kencang bawa mobil kan, otomatis kan nggak ada penghambatan. Apakah kita meleng? Kan nggak juga. Kita mesti waspada. Dari kejauhan kita lihat ada sesuatu apa tidak, gitu kan? Tetap kita nggak boleh lengah, ya kan? Nggak boleh kita, karena semakin kencang semakin bahaya. Walaupun nggak ada bahaya, insya Allah nggak ada bahaya. Cuma kan waspada tetap, karena dia rentan dengan kecepatan tinggi. Ibadah kita sudah banyak, itu berarti kan naik tuh derajat. Itu semakin tinggi. Kalau makin tinggi, makin bahaya nggak kalau jatuh? Kalau dia derajatnya cuma 1 meter, jatuh nggak apa-apa, paling sakit doang. Kalau derajatnya 2 meter, jatuh ya sakit dikit, lebih parah dari yang. Kalau derajatnya 3 meter, sakit ya keseleo. Kalau derajat yang 4 meter, sakit jatuh ya patah bisa. Kalau derajatnya sudah tinggi, berapa kilometer di atas, kalau jatuh bahayanya banget, mati, bisa mati kan. Gitu. Semakin tinggi, semakin kencang, maka waspadanya semakin kuat. Ya, tidak boleh terpleset, tidak boleh jatuh lagi, tidak boleh lagi melakukan, nggak boleh kesalahan itu. Kalau lagi di gang, naik mobil di gang, pleset apa-apa, paling ke tabrak dinding orang, ya kan, gantiin deh dinding orang gitu kan, rusak dindingnya, gak ada yang bahaya. Cuman kalau lagi 130 km per jam, pleset dikit, muter tuh mobilnya hancur, orang bisa bahaya, yang sekitar dia bisa kenapa-kenapa. Kenapa itu? Karena sudah tinggi, kan? Jadi katanya jadi dia muncul, katanya tabdu afatani, ada 2 bahaya yang mesti waspada, yang mesti kita waspadai, yaitu azimatan, ya, 2 bahaya yang besar. Wahuma, dan 2 bahaya itu adalah ar-riya wal ujub. Ini adalah 2 bahaya besar yang muncul ketika orang sudah berada dalam kecepatan yang tinggi dalam ibadah. Akan muncul 2 bahaya ini, namanya riya, satu lagi ujub.
ini dia sama seperti bahaya di jalan tol. Kalau tiba-tiba ada batu gitu ya, nggak ada batu, tapi kalau tiba-tiba ada gitu, ada tiba-tiba ada. Atau nggak ada batu, kalau tiba-tiba ada kayu, walau kayu, tiba-tiba ada, memang nggak ada, tumben ada. Itu kan kita mesti waspada, mesti ngelak, ya kan? Tidak boleh kena. Nggak ada ria, nggak ada ria. Kalau tiba-tiba ada, kita mesti hindari. Kalau ujub nggak ada, kalau tiba-tiba ada, kita mesti hindari, gitu kan? Jadi dua bahaya ini. Jadi kita mesti waspada orang yang sudah menempuh jalan ibadah yang tinggi, yang banyak, bahayanya pun juga besar, yaitu ria sama ujub. Taratan yurai, kadang-kadang dia bisa muncul ria. Bitaatihi an-nasa, dengan ketaatan yang dia lakukan, dia riakan kepada manusia. Maksudnya dia pengen tunjukkan ibadahnya kepada orang. Pengen tunjukkan ibadahnya ke orang. Gak sabar dia. Gak sabar dia. Udah, wah banyak banget ibadahnya, gak sabar dia. Tahajud tiap malam tahajud gak sabar dia, gak bisa tahan. Pakai orang lagi ngobrolin itu orang tahajud, masya Allah ya gini-gini ya gini. Juga tahajud gak tahan dia gak bisa sabar. Peduli apa sama orang ya kan? Ya apa namanya, yang ngasih kita manfaat Allah, ya kan? Yang bisa bikin kita bahaya ya Allah. Tidak ada yang bisa bikin manfaat ke kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa bikin bahaya kepada kita kecuali Allah. Berarti yang lain semuanya tidak manfaat, tidak bahaya. Berarti yang perlu kita perhatikan hanya Allah, ya kan? Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Tapi kan ada sebab-sebabnya. Allah Taala dalam dunia memang gitu kan. Dunia memang kita lihat sebab. Jadi kita kadang-kadang tertipu sama sebab. Oh, itu orang bikin bahaya saya. Takut sama dia. Jangan takut sama dia. Takut sama Allah. Nanti orang itu bakal dikendalikan sama Allah untuk tidak ngasih bahaya ke kita. Gitu. Kan di antara orang dengan hatinya ada Allah. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah wa lirrasul idza da'akum lima yakum. Ya, wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Jadi di antara kita wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah yahulu, Allah merintangi, Allah merintangi, membatasi bainal mar'i atas seseorang wa qalbi, dengan hatinya. Orang sama hatinya dekat nggak? Ya, itu orang ya itu punya hati kan? Memang dekat sekali lah orang dengan hatinya. Wa'lamu, kan? Jadi antara orang sama hatinya ada Allah. Wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah membatasi antara orang dengan hatinya. Jadi orang itu kalau kepengen ke hatinya atau hatinya kepengen ke orang itu mesti melalui Allah. Dan seseorang itu tidak bisa dia lakukan apapun, tidak bisa dia mengatakan apapun kecuali pasti komando dari hati. Badan kita ini yang pasti komando itu hati. Jadi kita mau ini mau itu hati dulu tuh. Tertuliskah atau tertulis di hati, baru ntar anggota tubuh menjalankan. Gitu kan? Jadi komandonya di hati. Berarti antara kita sama hati kita itu dekat. Tapi antara hati sama kita ada Allah. Ada Allah yang membatasi. Jadi tidak bisa dari hati itu langsung ke kita kecuali melalui Allah. Tidak bisa dari kita ke hati kecuali melalui Allah. Berarti kalau kita mau ini mau itu kan mesti melalui Allah. Berarti semuanya kita dikendalikan sama Allah. Jadi kalau orang mau buat jahat sama kita, nggak bakal bisa kalau Allah bilang enggak. Dengan orang mau bikin manfaat sama kita, nggak bakal bisa kalau Allah nggak gerakin itu orang bikin manfaat kita. Gitu. Berarti buat apa kita perhatikan orangnya? Kita perhatikan Allahnya yang maha kuasa, gitu kan? Allah yang maha kuasa. Cukup. Nanti Allah yang atur semuanya. Bagaimana apa keperluan kita,
apa yang kita takuti kan. Maka dikatakan di sini taratan yurai, kadang-kadang dia menunjukkan, dia kepengen menunjukkan bitaatihi annas, kepengen menunjukkan kepada orang tentang ketaatannya. Apa gunanya? Tunjukin ke Allah aja. Tutup dari orang, kita tutup. Ibadah kita tutup dari orang. Tutup, pendem sampai ke kuburan. Karena orang nggak bisa bikin manfaat. Oh, kita tunjukkan sama Allah aja. Kita tutup rapat-rapat. Jangan sampai muncul, gitu kan? Simpan aja. Gitu kan? Yufsiduha, karena bisa yufsiduha. Kalau kita tunjukkan kepada orang, bisa yufsiduha, bisa merusaknya. Jadi ibadah yang selama ini kita susun bisa berubah, bisa hancur, bisa rusak, bisa terhapus pahalanya. Bisa terhapus pahalanya. Jadi katanya ada orang yang baca surat Toha. Surat Toha kan dianjurkan dibaca di sebelum subuh. Jadi dia baca surat Toha, amalannya hari-hari. Baca surat Toha sebelum subuh. Dia suatu hari dia mimpi. Dia mimpi sudah kiamat. Sudah kiamat, dia melihat malaikat yang mencatat amal dia hari-hari. Dia lagi dibahas sama dua malaikat. Dibahasnya, jadi di antara yang dibahas ini orang ini ada amalan surat Tohanya ya. Mana lihat ya. Oh, ada pahalanya banyak. Setiap ayat itu ada pahala, gitu kan? Dia pas suatu hari pas baca, kan namanya mau subuh, orang lagi pada mau pergi ke subuh juga kan. Orang mau subuh kan ada yang berangkat duluan, ada yang pas berangkat pas azan. Pas dia baca, pas ada dua orang lewat dari dekat rumahnya, dia kamarnya dekat perjalanan, dia angkat suaranya dikit. Biar orang tahu yang baca surat Toha. Cuman dua ayat, dia surat Toha dibaca dari kan panjang. Pas orangnya lewat, angkat suara dikit aja gitu. Kedengaran, ya memang supaya kedengaran sama. Cuman kan karena dia lewatnya cepat ya cuma dua ayat doang yang gitu. Yang sebelumnya sama setelahnya enggak. Ini orang pas mimpi ngelihat malaikat membahas pahala yang dia baca surat Toha tersebut, dia pahalanya luar biasa. Setiap ayat itu ada pahalanya. Pas ayat yang dia angkat suaranya itu kosong. Nol, nggak ada pahalanya, kosong. Habis itu baru ada lagi. Malaikat tanya, ini kok kosong? Ini lagi dibahas gitu kan. Ini dia pas baca ada riaknya. Pas dia baca dua ayat ini, dia kepengen orang dengar. Nggak cukup dia Allah Maha mendengar, nggak cukup. Dia kepengen orang dengar. Nggak cukup bagi dia Allah Maha mendengar. Nggak ada pahalanya. Nggak ada pahala. Kebangun dia langsung kebangun. Dia istighfar, ya kan? Jadi itu contoh riya, ya kan? Contoh riya. Buat apa? Ya, orang nggak bisa ngasih ke kita pahala, nggak bisa ngasih kita manfaat, nggak bisa bikin bahaya ke kita, maka cukup kita perhatian Allah saja, ya kan? Allah yang Maha Kuasa, supaya tidak yufsiduha. Wa ukhra, kadang-kadang lagi katanya itu satu riya, yang satu lagi wa ukhra, kadang-kadang yang lain, ini kan taratan yurai, kadang-kadang yang lain yamtani'u an dzalik, dia tidak riya. Yamtani'u, dia menghalangi dirinya daripada riya. Enggak, dia bisa enggak riya. Artinya disimpan semua ibadahnya. Wa yulumu nafsah, maka dia bisa mengendalikan dirinya ya. Yulumu dia dirinya yang salah, jadi ditekan dirinya. Ya, bisa dia mengendalikan dirinya. Fa yu'jib, tapi tiba-tiba muncul dalam dirinya apa? Ujub ya, fa yu'jib. Dia nggak ada, dia nggak ada amalannya yang dia tunjukkan ke orang lain, nggak ada. Dia bisa menekan itu. Untuk dirinya kepengen muncul amalnya ke orang lain, dia bisa tekan. Tapi muncul dalam dirinya, sadar atau tidak sadar, ujub binafsih, dengan dirinya. Contohnya apa? Wah,
Ya kan? Dia udah riya nggak ada, ibadahnya banyak. Dia katakan dalam dirinya, ini di majelis ini nggak ada orang yang ibadahnya sebanyak ana. Gitu. Nih di majelis yang sekarang ini paling afdol mah ana. Orang nggak ada yang tahu, anda kan nggak riya, nggak ada yang tahu. Tapi dalam dirinya ini semua kalah ibadahnya, tahajudnya kalah, puasanya kalah. Muncul dalam dirinya sendiri, dia ngoceh dalam dirinya, ngoceh sama dirinya sendiri. Nggak ada rianya, enggak. Dia nggak nunjukin ibadah ke orang lain, tapi dia merasa paling afdol atas ibadah, bukan atas sesuatu yang lain, karena dia beribadah banyak, tapi muncul dalam diri. Siapa yang tahu afdol atau enggak afdolnya seseorang kan baru terbuka nanti rahasianya. Yaumat tublas sarair. Yaumat tublas sarair. Di hari sarair itu rahasia. Sarair itu rahasia-rahasia. Yauma di hari yang rahasia-rahasia ditublak. Yaumat tublas. Tublak itu bahasa Betawi, tublak. Yaumat tublas. Bahasa Arab itu yaumat tubla. Tubla itu ditublak. Nah, kan ditutup gini kan tutup, tublak itu dibuka, ya kan? Saji ditutup buka, itu kan rahasia ditutup. Ntar di hari ditubla, dibuka itu rahasia-rahasia. Ditublak bahasa Indonesia, bahasa Arab itu bahasa Betawi tublak itu bahasa Arab itu tubla, Al-Quran ya. Yaumut tublas sarair, hari yang dibukakan rahasia-rahasia. Siapa sebenarnya kita? Itu. Baru di situ kita tahu siapa yang afdal, siapa yang enggak. Jadi selama kita di dunia ini masih diuji, masih teruji, nggak bisa kita memvonis kita afdal atau siapa afdal, nggak bisa. Sampai nanti, sampai kita meninggal, berhasil kita, ntar kita lihat di akhirat, baru ketahuan siapa sebenarnya kita. Gitu. Jadi, buat apa kita memvonis diri kita di majelis ini paling afdal ana, padahal hakikatnya kita nggak tahu. Yang ada bahaya, yang ada merusak. Buat apa kita memvonis diri kita? Misalnya diri kita ngajak ngomong kita, nih saya paling afdol, ibadah itu kan banyak, ente paling afdol di majelis ini. Buat apa kita iakan perkataan diri kita jawab, ente tahu dari mana anak lebih afdol bilang sama dia. Emang yang lain ini nggak ada amalannya, dan kita nggak tahu akhir umur kita, gitu. Jawab sama dia, supaya kita tidak mengiyakannya. Kalau kita mengiyakan itu namanya ujub. Kalau dia bilang, oh itu afdol, kita iyain, maka dia jadinya ujub. Itu ya cara ngelawannya gitu. Kan diri kita ini ngoceh, kesel dia, karena kita sudah tekan. Udah kita tekan ibadah, dia kesel. Dia maunya santai, tidur. Jadi dia udah tekan, ngamuk dia. Ngamuknya gitu caranya. Ya, merusak daripada. Fayu'jib binafsi, maka dia akan mengujub dengan dirinya. Fayuhbit ibadah, maka akan runtuhlah ibadah alaih. Ibadah yang sudah dia susun akan runtuh. Fayutlifuha akan hancur. Fayufsiduha akan rusak. Fastakbarat wa huna aqabatul qawadih. Maka kalau dia sudah sampai ke tahapan ini tahapan ini namanya tahapan perusak. Ketika kita jalan kencang jalan tol, hati-hati. Karena waspadanya mesti lebih besar karena bahayanya besar. Riya kalau ujub muncul itu akan merusak daripada ibadah. Bagaimana cara mengatasinya? Insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri unta wa dzakar rabbi wafiqna wafiqhum lima tardi qawlan wa fi'lan karama wa rizqin kulla halalan daima wa akhiran ya ulama nahdha bil khairi wa nufaq syarr ربنا أصلح لنا كل شؤون وانقر برضوانك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب في الناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.